menyalahkan provokasi NATO atas invasi Rusia ke Ukraina. آمریکا با ورود در مسائل داخلی اون کشور راه انداختن اجتماعات علیه دولت‌ها حرکت مخملی به وجود آوردن کودتای رنگی درست کردن. Iran turun mengomentari invasi militer yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Otoritas Iran menyalahkan tindakan provokatif NATO sebagai penyebab situasi terkini di Ukraina. Seperti dilansir Al Arabiya, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian menyatakan bahwa Iran tidak memandang perang sebagai solusi, namun ia tidak melontarkan kecaman terhadap serangan militer Rusia terhadap Ukraina. Amir Abdollahian justru menyalahkan kehadiran pasukan NATO di kawasan tersebut sebagai pemicu krisis kelanjutan. Krisis Ukraina berakar pada tindakan provokatif NATO dan pihaknya tidak ingin melihat penggunaan perang sebagai sebuah solusi. Menetapkan gencatan senjata dan fokus pada solusi politik dan demokratik menjadi suatu keharusan. Dalam pernyataan via Twitter, Amir Abdollahian tidak menyebut langsung Rusia. Diketahui bahwa Iran memiliki hubungan dengan Rusia secara terpisah, seperti dilansir Al Jazeera. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Said Khatibzadeh, menambahkan bahwa wilayah Eurasia berada di ambang krisis yang meluas karena pergerakan NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Komentar itu sesuai dengan pernyataan lainnya yang dirilis Kementerian Luar Negeri Iran dalam beberapa pekan terakhir. Sementara para pejabat tinggi Iran termasuk Presiden Ibrahim Raisi menahan diri untuk tidak berkomentar. Pemimpin tertinggi Iran bilang Ukraina korban kebijakan AS. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan kebijakan Amerika Serikat patut disalahkan atas invasi Rusia ke Ukraina. Khamenei menyebut Ukraina sebagai korban dari kebijakan AS dan negara-negara barat. Dalam pidatonya yang disiarkan televisi Iran, Khamenei juga menyerukan diakhirinya perang antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak pekan lalu. Demikian seperti dilansir AFP. Agar penyebab krisis Ukraina adalah kebijakan AS dan Barat, rezim Amerika Serikat adalah yang menciptakan krisis dan hidup dalam krisis. Menurut pendapat saya, Ukraina saat ini juga korban dari kebijakan semacam itu. Saat ini situasi Ukraina berkait dengan kebijakan AS ini, AS menyeret Ukraina hingga ke titik ini, kata Khamenei. Khamenei juga menuduh AS suka mencampuri urusan dalam negeri negara lain, memicu demonstrasi menentang pemerintah, menciptakan revolusi beludru, revolusi tenang, dan juga menciptakan kudeta warna. Rusia juga melancarkan invasi militer ke Ukraina sejak Kamis 24 Februari lalu, dan otoritas Ukraina melaporkan lebih dari 350 warga sipil tewas sejak invasi dimulai. Lebih lanjut, Khamenei juga menyatakan Iran menginginkan perang untuk berakhir dan menyerukan agar nyawa warga sipil dan infrastruktur sipil terhindar dari serangan. Kami menentang perang dan kehancuran di mana saja di dunia ini, tegas Khamenei. Hubungan antara Iran dan juga AS terputus sejak April 1980 atau setahun usai jatuhnya Shah yang pro-barat. Hal ini diikuti oleh pendudukan kedutaan besar AS di Teheran dan juga penyanderaan yang berlangsung selama lebih dari setahun. Kedua negara tengah terlibat perundingan tidak langsung di Wina, Austria untuk memulihkan kesepakatan nuklir tahun 2015. Khamenei yang memegang keputusan akhir dalam kebijakan Iran menyebut AS sebagai rezim mafia, mafia politik, mafia ekonomi, mafia penghasil senjata, dan berbagai jenis mafia yang mengendalikan dan memimpin kebijakan negara dan sebenarnya menguasai negara. Iran juga dukung penyelesaian diplomatik krisis Ukraina. Presiden Iran Ibrahim Raisi menyatakan dukungan terhadap Teheran untuk setiap upaya diplomatik yang bertujuan menyelesaikan konflik di Ukraina secara damai. Republik Islam Iran mendukung segala upaya yang mengarah pada penyelesaian damai konflik di Ukraina dan siap memainkan peran untuk membantu memulihkan perdamaian dengan cara apapun yang memungkinkan. Berdasarkan prinsip-prinsip dasar kebijakan luar negerinya, Republik Islam Iran juga menentang baik hegemoni maupun kepatuhan terhadap hegemoni dan memberikan dukungannya pada hak semua negara untuk menentukan nasib sendiri. Raisi mengatakan sambil menekankan perlunya melindungi integritas teritorial dan juga kedaulatan nasional semua negara, Republik Islam Iran juga memahami masalah keamanan yang timbul dari beberapa dekade ekspansionisme NATO. Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Kamis pagi, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus yang bertujuan untuk demilitarisasi Republik Donetsk dan Luhansk di Ukraina Timur yang secara kolektif dikenal sebagai Donbas. Kedua wilayah memisahkan diri dari Ukraina pada tahun 2014 setelah menolak untuk mengakui pemerintahan Ukraina yang didukung Barat yang telah menggulingkan pemerintahan yang rabah Rusia yang dipilih secara demokratis. Mengumumkan operasi itu, Putin juga mengatakan misi itu ditujukan untuk membela orang-orang yang selama 8 tahun menderita penganiayaan dan genosida oleh rezim Kiev. Badan Pengungsi PBB mengatakan lebih dari 120.000 warga Ukraina telah meninggalkan negara itu sejak Rusia memulai kampanye militer melawan Ukraina pada 24 Februari. Senasib dengan Iran, Rusia singkirkan dari SWIFT. Bank-bank besar Rusia akan segera dikeluarkan dari sistem transaksi global SWIFT setelah negara-negara barat sepakat menerapkan sanksi tersebut sebagai respon atas invasi militer Rusia di Ukraina. Sebelumnya, hanya Iran yang pernah mengalami hal serupa. SWIFT atau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, masyarakat telekomunikasi keuangan antarbank seluruh dunia, merupakan sistem transaksi antarbank global yang diterapkan sejak 1973 dan sekarang digunakan oleh lebih dari 11.000 lembaga keuangan di seluruh dunia.
di mana saat ini tidak ada jaringan global lainnya sebagai alternatif sehingga SWIFT menjadi pipa penyalur satu-satunya dalam transaksi keuangan global. Pada Sabtu malam, waktu setempat dan Minggu pagi, Uni Eropa bersama Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat setuju memberikan sanksi pemutusan hubungan perbankan Rusia dengan SWIFT. Sanksi ini diterapkan kepada sejumlah bank Rusia yang menjadi target tidak semuanya, dan ini akan memastikan bahwa bank-bank itu akan terdiskoneksi dari sistem keuangan internasional dan mengganggu kemampuan mereka dalam beroperasi secara global. Selain itu, akan dibentuk Satgas Transatlantik yang bertugas mengidentifikasi dan membekukan aset-aset perorangan atau lembaga yang dibidik. Mereka akan bekerja dengan pemerintah negara-negara lain agar orang atau lembaga yang terkena sanksi tidak bisa menemukan tempat untuk menyembunyikan aset. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan keputusan itu mencontoh kasus Iran. Perbankan Iran diputus dari SWIFT pada 2012 menyusul sanksi Uni Eropa atas program nuklir Iran. Dampaknya Iran kehilangan nyaris separuh dari pendapatan ekspor minyak dan 30% dari pendapatan ekspor. Sekarang ini kebanyakan bank Iran sudah terkoneksi kembali dengan SWIFT. Tanpa SWIFT, perbankan Rusia harus kembali menggunakan telepon dan mesin fax email untuk bertransaksi dan berkomunikasi dengan perbankan di luar negeri. Bahkan keuangan mengatakan pemutusan hubungan dengan SWIFT akan mematikan semua transaksi internasional, memicu volatilitas mata uang dan juga menyebabkan arus modal keluar yang masif di negara terkait. Perkembangan baru ini merupakan kemenangan bagi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang sedari awal melobi banyak negara untuk menyingkirkan Rusia dari SWIFT. Para pemimpin dunia juga kompak mengeroyok Vladimir Putin, tapi Iran singgung peran NATO. Para pemimpin dunia juga kompak mengecam Presiden Rusia Vladimir Putin atas langkah negaranya menyerang Ukraina. Sejumlah pemimpin negara-negara kuat Barat, Timur Tengah, dan Asia juga mengutuk keras keputusan dari Putin itu. Pemimpin tertinggi Iran bilang Ukraina korban kebijakan AS. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyatakan kebijakan Amerika Serikat patut disalahkan atas invasi Rusia ke Ukraina. Khamenei menyebut Ukraina sebagai korban dari kebijakan AS dan negara-negara Barat. Dalam pidatonya yang disiarkan televisi Iran, Khamenei juga menyerukan diakhirinya perang antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak pekan lalu. Demikian seperti dilansir AFP. Akar penyebab krisis Ukraina adalah kebijakan AS dan Barat. Rezim Amerika Serikat adalah yang menciptakan krisis dan hidup dalam krisis. Menurut pendapat saya, Ukraina saat ini juga korban dari kebijakan semacam itu. Saat ini situasi Ukraina berkait dengan kebijakan AS ini. AS menyeret Ukraina hingga ke titik ini, kata Khamenei. Khamenei juga menuduh AS suka mencampuri urusan. Kedua negara tengah terlibat perundingan tidak langsung di Wina, Austria untuk memulihkan kesepakatan nuklir tahun 2015. Khamenei yang memegang keputusan akhir dalam kebijakan Iran menyebut AS sebagai rezim mafia. Mafia politik, mafia ekonomi, mafia penghasil senjata, dan berbagai jenis mafia yang mengendalikan dan memimpin kebijakan negara dan sebenarnya menguasai negara. Iran juga dukung penyelesaian diplomatik krisis Ukraina. Presiden Iran Ibrahim Raisi menyatakan dukungan terhadap Teheran untuk setiap upaya diplomatik yang bertujuan menyelesaikan konflik di Ukraina secara damai.